kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selamat datang di Weda Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Nah teman-teman, kita mau memulai ibadah kita hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Nah teman-teman, kita memulai ibadah kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memulai ibadah ini ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati supaya kami bisa mengerti dan berkati Tante Maria yang ingin membawakan firman Tuhan ya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, amin. Nah teman-teman, kita mau memuji Tuhan lagi nih. Kalau gitu semuanya bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak
kesaksian. Kita maksudnya mau pujian lagi. Nah, kita mau nyanyi lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Saksikan, Tuhan bisa buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Kamu perlu tahu. Teman-teman, aku lagi baca buku tentang sejarah mobil dan motor nih. Kalian mau tahu nggak? Ayo sini dengerin aku. Kapal merupakan alat transportasi pertama yang digunakan oleh manusia. Bahkan pelayaran pertama yang dilakukan manusia tercatat sudah dilakukan sejak 900.000 tahun yang lalu loh. Nah, setelah transportasi air berkembang, manusia mulai menggunakan alat transportasi darat. Saat ini banyak alat transportasi darat yang digerakkan dengan mesin. Manusia awalnya menggunakan hewan, mulai dari domba hingga kuda sebagai alat transportasi. Seiring dengan banyaknya berbagai penemuan dan teknologi yang berkembang, manusia mulai menciptakan alat transportasi yang digerakkan dengan mesin. Kendaraan bermotor yang sering teman-teman naiki saat ini bermula dari mesin uap. Nah, pada 1769 ditemukan mesin uap oleh James Watt yang mengubah sistem transportasi, teman-teman. Mesin uap kemudian digunakan pada kendaraan beroda agar semakin memudahkan membawa barang, terutama barang berat. Selain itu, lokomotif dengan tenaga uap juga mulai digunakan untuk membawa batu bara dengan lebih mudah. Nah, lokomotif tenaga uap ini berjalan di alur khusus yang disebut rel. Awalnya, mesin uap hanya digunakan untuk kereta atau lokomotif yang berjalan di rel. Setelah mesin uap buatan James Watt mencapai keberhasilan, pada tahun yang sama dibuat alat transportasi yang dianggap sebagai sejarah pertama mobil. Seorang warga Prancis bernama Nicolas Joseph Cugnot mengadaptasi mesin buatan James Watt ke alat transportasi yang merupakan mobil pertama. Namun sayangnya, mesin yang ditambahkan ke alat transportasi ini terlalu berat, sehingga mobil yang melaju sangat lambat. Akhirnya, berbagai modifikasi pun dilakukan sampai akhirnya tercipta mobil dengan berat yang sesuai untuk bisa cepat. Dari banyaknya penyempurnaan kendaraan, bahkan sekarang ada berbagai jenis mobil maupun alat transportasi darat lainnya loh. Mulai dari mobil listrik, mobil hemat energi, bahkan mobil yang bisa terbang. Sampai sini dulu ya pembahasan kita hari ini. Nanti minggu depan kita membahas yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Nah, teman-teman sudah tahu kan tentang transportasi? Kalau gitu,
Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Shalom adik-adik semua. Jumpa kembali dengan Tante Maria. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Mari semua yang di rumah tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa untuk dengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini lagi kami bisa sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati semua anak-anak yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati Tante Maria yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan berkati semua anak-anak dimanapun mereka berada hari ini dalam mendengarkan firman Tuhan, agar mereka dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini tema kita adalah pembawa kabar baik. Tahu gak pembawa kabar baik itu apa ya? Nah, pembawa kabar baik itu adalah seseorang yang membawa kabar baik. Tapi kabar baik itu adalah Injil keselamatan. Kabar yang penuh dengan sukacita. Nah, tadi kita sudah dengarkan tentang alat-alat transportasi yang sudah disampaikan kamu perlu tahu dari teman-teman kita. Nah, ada alat transportasi yang bisa berbicara. Siapa yang tahu yang zaman sekarang ini alat transportasi yang bisa berbicara? Ada loh yang bis kecil tapi dia bisa ngomong, warnanya biru. Bisa tebak apa namanya? Pasti yang di rumah pada bilang, aku tahu. Namanya Tayo. Nah, iya, Tayo bisa ngomong, dia bis kecil yang bisa berbicara. Nah, nih adik-adik, tetapi ada lagi yang lebih istimewa, seekor binatang yang dapat berbicara. Dia menjadi alat transportasi seseorang untuk berjalan, membantu dalam satu perjalanan, tetapi dia dapat berbicara loh adik-adik. Nah, Tante Maria mau cerita nih. Nah, pada suatu hari orang Israel berkemah di dataran Moab, dekat dengan kerajaan Moab. Balak adalah raja Moab. Ia menjadi takut kalau nanti kerajaannya akan diserang oleh orang Israel. Nah,
Raja Moab ini mencari cara agar dapat mengalahkan orang Israel. Raja Moab mencari tukang ramal atau petenung atau dukun kalau zaman sekarang yang dapat mengalahkan orang Israel, namanya Bileam. Raja Moab mengutus para pelayannya untuk menjemput Bileam adik-adik. Pada waktu malam, Tuhan berbicara kepada Bileam agar tidak mengutuk bangsa Israel. Nah, besok paginya berangkatlah Bileam bersama para pelayan Raja Moab. Tiba-tiba adik-adik, di tengah jalan, keledai milik Bileam berhenti, tidak mau jalan. Bapak Bileam marah dan memukul si keledai sampai 3 kali adik-adik. Lalu Tuhan membuka mulut keledai itu dan dapat berbicara. Nah, ini maksudnya, seekor binatang, keledai, tapi dia dapat berbicara. Dia mengatakan ini kepada Bileam, "Mengapa kamu memukul aku?" Nah, si Bapak Bileam bingung. Loh, kok bisa? Di depan mereka rupanya ada malaikat yang berkata agar Bileam mentaati perintah Tuhan. Karena si keledai ini taat, dia tidak mau melakukan kesalahan di depan malaikat ini adik-adik. Nah, sesampainya di Moab, raja meminta Bileam untuk mengutuk Israel 3 kali. Tetapi Bileam bukannya mengutuk, tetapi memberkati bangsa Israel. Raja Moab marah dan menyuruh Bileam untuk kembali ke daerahnya. Hari ini kita mau belajar adik-adik dalam ayat hafalan kita hari ini. Roma 10 ayat 15. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Awal mulanya kan disuruhlah Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi di perjalanan Tuhan memakai malaikat untuk menyatakan dirinya, dan si keledai tahu kalau ada malaikat, dan akhirnya dia berhenti, dan Bileam menyadari kalau ada malaikat dan dia mentaati perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, akhirnya Bileam itu tidak saja mengutuk, tetapi dia memberkati bangsa Israel. Seperti Roma 10 ayat 15 ini, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Begitu juga dengan kita semua adik-adik. Kita juga dapat menyampaikan tentang surga kepada teman-teman kita, menyatakan bahwa surga itu hadiah yang Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan karena rajin sekolah minggu atau rajin berdoa atau dia anak yang pintar atau dia rajin menolong dia dapat masuk surga. Tidak, kata Tuhan Yesus. Tapi karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia dapat masuk surga. Nah, itu yang dapat kita sampaikan kepada teman-teman kita yang lain. Nah, berikutnya lihat di gambar ini. Ayo, kalian bisa tunjukkan sama teman-teman yang mana yang baik dan mana yang tidak. Kita mulai dari atas. Kalau membantu orang tua menyapu, mengepel, baik gak? Baik. Nah, lihat yang di sebelah kanannya. Itu lagi ngapain ya? Dia sedang mencuri. Kalau sedang mencuri, baik apa enggak? Enggak. Terus lihat dia berbagi es krim. Wah, tadi kan kayak tadi lagu tadi, rukun cinta satu sama lain. Dia saling mengasihi, dia saling memperhatikan dengan memberi es krim. Tapi lihat di sebelahnya, berantem, pukul-pukulan. Terus ada lagi di bawahnya lagi cerita. Saling berbagi cerita, belajar bersama, tidak kayak yang di sebelahnya, tarik-tarik rambut temennya, ganggu-ganggu temennya. Terus main bersama. Nah, itu menandakan kalau kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang baik, bisa menjadi saksi Tuhan, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tidak seperti yang di sebelahnya tuh, yang di bagian sebelah kanan, berantem, rebutan mainan, nakal, mencuri. Nah, itu hal-hal yang tidak
Baik, kalau begitu bawa kabar Injil gak? Enggak. Nah, hari ini kita belajar dari keledainya Bileam yang dapat berbicara. Hari ini teman-teman, kita mau menjadi anak-anak yang membawa kabar baik, menjadi kabar baik yang memberitakan Injil Tuhan, menyampaikan kepada teman-teman di sekitar kita, teman-teman di rumah, teman-teman di sekolah. Kalau kita punya Tuhan Yesus yang mempersiapkan jalan untuk ke surga, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Dia sungguh-sungguh akan masuk surga. Nah, hari ini kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kabar baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari kisah Bileam yang dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan keledai Bileam yang taat, dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat. Dan juga dia dapat melihat, menyatakan bahwa Bileam dapat melihat Tuhan. Dan akhirnya Bileam memberkati bangsa Israel. Kerinduan kami untuk semua anak-anak di rumah dapat menjadi berkat, membawa kabar baik, memberitakan Injil Tuhan kepada orang lain, kepada teman-teman mereka di rumah, kepada teman-teman di sekolah. Dan kerinduan kami melalui kami anak-anak, nama Tuhan Yesus dimuliakan dan banyak anak-anak yang lain dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini sekolah minggu kami. Kami sudah selesai beribadah di sekolah minggu. Tuhan Yesus, mari Engkau memberkati sekolah minggu kami. Dan biarlah semua anak-anak semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga memberkati papa mama dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka sehari-hari. Dan juga berkati kami dalam belajar, walaupun masih online. Biarlah kami semakin sungguh-sungguh belajar dengan giat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ini firman Tuhan dan kita sudah selesai sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.